Halo teman-teman, selamat datang di saya punya video. Jadi hari ini tuh saya ingin cerita mengenai saya punya teman, namanya Tania Wandibo. Tania ini tuh waktu dia meninggal tuh dia sedang menempuh S2 di Salatiga ya, Jawa Tengah. Jadi waktu itu dia ditemukan tewas di Talaga Ria dalam keadaan yang pakai masker, terus ada celana panjangnya, terus sama BH saja. Jadi dia tidak pakai baju. Jadi bajunya tuh tidak tahu, tasnya dan HP dan lainnya tuh tidak tahu di mana. Jadi kenapa saya mau bahas tentang saya punya teman ini, karena dia kan satu kos di Insa. Jadi saya punya kamar tuh di sini, dia punya kamar tuh bagian sebelah. Jadi kan waktu dia pas paginya kita mau dengar berita dia meninggal begitu, itu sorenya tuh saya sempat lihat dia punya story FB ya. Dia punya story FB tuh bilang dia lagi jalan sama saudaranya lagi mancing di kayak bendungan begitu, tapi saya tidak tahu tuh bendungan di mana. Jadi dia bilang lagi mancing begitu. Terus paginya tuh kita dengar berita bahwa dia sudah meninggal. Terus mereka buang mayatnya di Talaga Ria. Situ ada sampah-sampah, setumpuk sampah. Dia punya mayat itu mereka taruh di situ gitu. Terus dia punya keponakan itu kan sekolah di Semarang juga ya. Dia punya keponakan tuh sekolah di Semarang. Terus dia pas datang itu dia cerita, ini dia punya kenapa sampai dia meninggal. Terus kita tanya ke dia punya keponakan. Terus dia keponakan cerita, katanya waktu pas mau kejadian itu dia izin sama mamanya di rumah. Dia izin sama dia punya mama tuh, bilang mau main ke Adeline, ada perempuan ini yang dia punya keponakan. Nah tapi Adeline bilang tuh ada tidak pernah datang main di saya gitu. Jadi tidak tahu Tania ini tipu, jalan dengan siapa tuh tidak tahu. Terus kita tanya sama Adeline lagi, dia punya om kan, ada sempat tanya sama dia apakah benar datang di kota terus kamu udah pergi dari belakang, kamu udah kemana begitu. Tapi Adeline bilang saya tidak kemana-mana, saya di rumah saja gitu. Terus waktu dia cuma bilang begitu. Terus dia punya mayat itu waktu pas di otopsi itu tidak ditemukan hal-hal yang aneh ya. Mungkin teman-teman bisa baca beritanya nih, beritanya di atas ini. Dia ditemukan sama sopir yang lewat di sekitaran situ mau buang air apa-apa begitu. Ternyata ada mayat ya di situ. Terus kenapa saya harus membahas dia, karena menurut saya tuh waktu itu kalau macam memang kasus seperti itu tuh mungkin harus diusut atau dicari tahu ya, walaupun diizinnya sama keluarga atau pergi sama keluarga begitu ya. Mungkin ini keresahan saya sebagai dia punya teman begitu. Tania juga ini tuh kita kenal, dia anaknya tuh baik ya kalau di Semarang. Terus kalau macam dia kalau baik sama orang, kita kalau lagi kumpul teman-teman ramai-ramai begitu tuh suka bawa makanan makanan ringan dan lain sebagainya. Kita bisa duduk sama-sama cerita makan gitu. Jadi dia anak yang loyal, baik juga ya. Jadi waktu itu berpikir kenapa dia punya orang tua nih tidak tidak mengusut dia punya kasus begitu. Itu berpikir begitu karena keluarganya sendiri yang menutup kasusnya untuk tidak diselidiki selanjutnya dan lain sebagainya ya begitu. Jadi ada kekacauan sedikit, tapi ya sudahlah gitu ya. Kenapa saya bahas ini, karena memang banyak ya kasus di Papua ini pembunuhan, apalagi terhadap perempuan ya. Mereka bunuh, mereka perkaus begitu, biasanya buang sembarang terus ditemukan, itu sangat banyak sekali. Jadi Tania ini dia punya adik perempuan tuh dulu sekolah di Jawa juga ya, adik keponakan kayak begitu. Dia sekolah sama-sama di sana, terus pulang ke Papua itu pagi-pagi mayatnya tuh diikat sama itu tali jemuran yang besar tuh, diikat dari kaki sampai kepala, jadi dibuang di tengah jalan begitu saja. Itu kasus adiknya juga seperti begitu, sama dengan dia. Jadi ya menurut saya tuh kalau orang tuanya mau tindak lanjut itu saya rasa bisa ya begitu. Apalagi kita teman-temannya berharap ada jalan keluar nih dari orang tuanya supaya kita juga bisa bantu untuk
tahu dia punya masalah begitu. Jadi ya mungkin cuma begitu saja. Terima kasih.